Selamat datang. Pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya terjadi waktu kita lagi online? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas keajaiban yang namanya internet. Mulai dari satu klik di layar kamu sampai ke kabel-kabel raksasa yang ada di dasar laut. Kelihatannya sih simpel ya pertanyaannya, tapi jawabannya wah rumit banget. Gimana ceritanya sih satu klik doang bisa langsung menghubungkan kita ke belahan dunia lain dalam sekejap? Yuk kita ikuti perjalanan super keren ini bareng-bareng. Oke, biar ngerti, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Banyak banget loh yang masih suka nyamain jaringan sama internet. Padahal, keduanya itu beda. Dan bedanya penting banget. Coba deh bayangin, jaringan komputer itu ibaratnya jalanan di komplek rumah kita. Cuma menghubungkan beberapa rumah atau kantor di situ aja. Gunanya ya buat berbagi printer atau file. Tapi ya cuma sebatas di komplek itu aja, nggak bisa lebih jauh. Nah, beda lagi sama internet. Kalau internet, ini tuh ibarat jalan tol raksasa yang menghubungkan semua komplek perumahan di seluruh dunia. Jadi, internet itu pada dasarnya adalah jaringan dari semua jaringan yang ada. Gede banget kan? Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan jelas banget. Kiri kita punya skala lokal, ya contohnya jaringan di kantor buat ngeprint bareng. Nah, di kanan itu skala global yang bikin kita bisa video call sama orang di ujung dunia. Justru perbedaan fungsi inilah yang jadi kekuatan utama internet. Oke, sekarang kita lihat gimana semua ini bekerja di dunia nyata. Kita bakal lacak perjalanan data setiap kali kita ngeklik sesuatu. Siap-siap ya, karena proses ini, lebih cepat dari kedipan mata. Ini dia nih, 5 langkah kuncinya. Pertama, permintaan kita dikirim. Terus, ada yang namanya DNS. Ini kayak buku telepon raksasa buat internet. Kita kasih nama, misalnya google.com. Si DNS ini langsung kasih tahu alamat IP-nya, alias nomor telepon aslinya. Habis itu data kita dipecah jadi paket-paket kecil, dikirim ngebut keliling dunia, nyampe di server tujuan, terus dikirim balik lagi buat disusun ulang di layar kita. Dan semua itu terjadi cuma dalam hitungan milidetik. Keren banget kan? Oke, tadi kan kita udah lihat jalur digitalnya ya. Tapi gimana wujud fisiknya? Apa sih yang bikin semua ini beneran bisa terjadi? Soalnya internet itu bukan sekedar awan di angkasa loh, dia itu nyata, ada wujud fisiknya. Nah, ini dia mesin-mesin yang ngejalanin internet. Mulai dari HP atau laptop di tangan kita, modem dan router di rumah, sampai server-server segede gaban di data center. Oh dan jangan lupa, lebih dari 1 juta kilometer kabel fiber optik di dasar laut. Itu cukup buat ngelilingin bumi puluhan kali loh. Inilah tulang punggung fisik dari dunia digital kita. Kutipan ini benar-benar negasin poin utamanya. Tanpa semua perangkat keras ini, ya semua yang kita omongin soal dunia digital tadi itu cuma mimpi, nggak akan pernah ada. Jadi, hardware itu fondasi paling dasarnya. Biar kebayang segede apa industrinya, coba lihat angka ini deh. Pasar hardware jaringan global itu nilainya diprediksi bisa nyampe 68,5 miliar dolar di tahun 2027. Angka segitu tuh mencakup semuanya, dari router kecil di rumah kita sampai switch raksasa yang ngatur lalu lintas data sedunia. Ini bukti nyata betapa pentingnya infrastruktur fisik ini buat ekonomi global. Sekarang kita jadi paham kan, semuanya itu saling terhubung. Nah, justru karena itu sistem ini jadi rentan. Tiap sambungan, tiap koneksi, itu bisa jadi pintu masuk buat ancaman keamanan. Nah, disinilah peran cybersecurity atau keamanan cyber jadi penting banget. Ini adalah cara kita buat ngelindungin semua sistem rumit yang barusan kita bahas dari serangan-serangan digital yang makin hari makin canggih. Di tabel ini kita bisa lihat beberapa jenis serangan yang paling sering terjadi. Ada phishing yang suka nipu, terus malware yang nyusup diam-diam, sampai ransomware yang, wah ini bahaya, bisa ngunci semua data penting kita dan minta tebusan. Tapi ada kabar baiknya kok. Walaupun ancamannya beneran ada langkah-langkah yang sebenarnya simple, tapi ampuh banget buat kita ngelindungin diri sendiri. Ini dia, 5 langkah praktis yang bisa langsung kita lakuin. Pertama, pakai password yang kuat dan beda-beda tiap akun. Kedua, aktifin autentikasi 2 faktor atau 2FA. Penting banget ini. Terus, jangan lupa update software, waspada sama link aneh, dan pasang antivirus. Anggap aja ini garda terdepan buat pertahanan digital kita. Nah, sebagai penutup, coba deh kita pikirin pertanyaan ini. Di dunia yang udah terhubung kayak gini, di mana satu masalah kecil bisa nyebar dan ngaruh ke banyak orang, sebenarnya keamanan digital itu tanggung jawab siapa sih? Cuma kita sebagai individu, atau perusahaan, atau pemerintah? Mungkin jawabannya adalah ini tanggung jawab kita semua, bareng-bareng.